Oke, selamat datang di channel Kalangkang. Kali ini saya mau bagi-bagi ilmu tentang setting SRG protection relay P3U30 dari Schneider ya, untuk protection relay menggunakan laptop. Oke, pastikan protection relay SRG nya sudah menyala, kemudian kita connect dengan kabel dari laptop. Oke, langsung saja, dan pastikan kita punya softwarenya SRG Pro. Saya langsung klik untuk koneksi ke SRG. Oke, setelah tampilan seperti ini, kita klik OK di bagian warning bagian bawah, kemudian kita klik on. Biasanya kalau kita sebelum masuk di bagian sini komnya belum blok hitam, pastikan di blok hitam dulu, kemudian kita klik di connect ya. Oke, kemudian klik konfigurasi. Ini sudah terkoneksi. Oke, yang pertama kita setting di bagian scaling. Bagian scaling kita klik awal ini, kita klik scaling, kemudian kita sesuaikan CT nya. Kebetulan saya punya CT 300, kemudian secondary-nya 5. Untuk bagian U30 ini ada proteksi under over ya, untuk voltase. Kita sesuaikan dari mulai CT, PT nya saya punya 20.000 per 110. Kemudian ini untuk CT IN ground fault 300 ya, karena saya dari Anbalan. Jangan lupa yang tadinya ini per 1 jadi per 5. Kemudian sistemnya saya pakai 3 LN. Ini di bagian scaling. Oke, kemudian di bagian mimik. Baik, kita hapus. Oke, kemudian klik teks. Klik kiri sekali, kita tulis bagian apa yang kita mau isi, bagian kubikelnya. Kebetulan ini adalah incoming SS2 SS1. Oke, kita klik OK. Nah, ini seperti ini. Kita klik di tulisan incoming, tahan dan geser disesuaikan dengan pilling saja ya. Oke, ini untuk mimix cukup. Kemudian kita ke bagian kontrol, klik bagian kontrol. Di sini kita bisa setting release latches, ya, ini untuk reset push button apabila terjadi fault di SRG kita. Awalnya ini strip ya, kita pilih. Kebetulan saya biasanya pakai F1, nanti di tombol sini ya, nanti ini untuk fungsinya untuk reset. Oke, setelah F1 jangan lupa diklik atau centang. Ini temnya untuk delay, kita tekan F1 tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke protection. Kita klik protection,
loading. Apa saja yang kita mau aktifasi? Misalkan di sini saya mau aktifasi overcurrent low atau overcurrent 50/51 strip 1 atau satu kalinya. Untuk aktivasi bagian atas kita klik. Oke. Nah, ini bawaannya 600 ampere, dan untuk aktivasinya bagian sini IN ini dial ya, misalkan 150 bagi 300 berarti 0,5. kebetulan saya kali satunya berarti 300/300 jadi 1. Oke. Kemudian ini delay kurva dan tipenya kita sesuaikan apa yang kita mau pakai. Untuk rubah klik di bagian sini apakah definite atau IEC. Kemudian ini normal inverse ya, bisa juga ada pilihan PI, ET. Oke. Kemudian ini untuk temnya kebetulan kita menggunakan TMS, saya pakai 0,1 dari kebiasaan saya. Oke. Ini untuk protection relay 1 kali sudah beres. Kemudian di bawahnya ada protection relay OCR 50/51 strip 2 kalinya. Oke. Untuk aktivasi jangan lupa kita centang di bagian atas. Oke. Kemudian di bawahnya dial ya untuk setting ampere. Dari yang nominal tadi saya kalikan 4. Kemudian di bagian temp ini langsung unitnya second. Kalau yang high set ini artinya 0,1 second dan tidak ada kurva, dan ini dipastikan kurvanya definite. Oke, lanjut kita cari ke bawah settingan untuk ground fault low. Yang ini kita klik 50N/51N strip 1 atau satu kalinya. Untuk aktivasi kita klik di bagian sini. Oke. Kebiasaan saya ground fault itu 10% dari CT tersetting. Saya kali di sini 0,1. Ampere ini belum berubah karena kita belum supply ya. Oke. Definite. Untuk kurva dan tipe kurva saya rubah ke IEC kalau yang low set. Ini sesuaikan saja. Kemudian temp juga masih TMS ya. Oke, 0,1. Nanti ada formulanya untuk hitung dari TMS ke second atau ke bagian apa disesuaikan. Oke, ini untuk yang low set ground fault low sudah beres. Kemudian di bawahnya ada ground fault yang 2 kali. Jangan lupa untuk aktivasi kita klik di bagian kotak sini. Oke. Kemudian yang high setnya saya 4 kalinya. Kemudian temnya juga 0,1 saya rubah. Kurvanya juga definite ya. Oke. Kemudian kita ke aktivasi over voltage. Oke. Seperti biasa kita centang untuk aktivasi. Kemudian kita scroll ke bawah. Sini bawaannya 120. Kebiasaan saya 10% dari voltase normalnya. Oke. Delaynya 5 second saja. Unitnya second ya. Oke. Ini untuk over. Kemudian untuk under, kalau over kan 50 strip 1
cukup satu kali saya aktifasi, kemudian under 27 strip 1. Jangan lupa aktifasi centang. Oke. Di sini 80% bawaannya dari SRG-nya. Kebiasaan saya 10% ke bawah. Kemudian untuk tem 5 second. Oh iya, mohon maaf ada yang terlupakan. Di general itu ada scaling. Selain kita isi CT, jangan lupa PT, kemudian in nominal, dan dipastikan ini sesuai dengan komponen yang terpasang di panel. Oke, protection sudah. Kemudian kita lanjut ke bagian metrik. Metrik ini aktivasi relay, kontak-kontak yang kita mau aktifasi. Di sini global trip, ada acuannya sama yang tadi kita aktifasi ya. Misal 50/51 satu kali trip. Ini T-nya T1 sesuai dengan kontak di belakang wiring kita yang kita gunakan. Ini harus blockingnya seperti ini atau 2 kali ya. Misalkan tidak cukup seperti ini, harus sekali lagi. Oke, T1 sudah aktif relaynya. Kemudian ke sampingnya ada di bagian A, tarik lurus. Di sini kita blok kembali sama seperti tadi. Artinya nanti kita ada unit di blocking A. Oke. Kemudian yang 2 kali saya masih menggunakan yang T1. Untuk indikasi lampunya bagian B, artinya kanan ke kiri. Ini untuk over current. Oke, lanjut ke ini, ke klik, tidak usah aktivasi. Over current sudah. Kita cari ke ground pot. Sorry agak ngeblur. Ini ground pot saya pakai T2. Oke. Kemudian lampunya kita blinking yang C. Kemudian 2 kalinya ini masih T2. Lampunya D biar berurut dari kiri ke kanan. Kemudian untuk under over kita cari saja sesuai kebutuhan kita yang mau di set. Untuk over saya pakainya F. Oke. Kemudian kita cari under T4. Kemudian yang ini pakainya E, ini belum pakai. Oke. Oke, sudah. Setelah dipastikan metriknya sesuai dengan kita harapkan, kliknya. Oke, kita mau kirim ke device-nya atau unit proses SRG-nya. Kita klik di bagian write supaya enggak ada yang tertinggal. Kita klik write all. Pastikan kita klik OK. Nah, ini sedang proses transfer data dari laptop ke unit. Biasanya di bagian SRG-nya agak off nih, lagi starting ya, jangan kaget. Oke, starting. Masih proses agak lama ya. Kalau terjadi lagi transfer jangan
cabut-cabut atau di off. Setelah beres baru kita boleh operasikan dari unit SRG nya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.